keberadaan candi tidak hanya menjadi bangunan yang menjadi daya tarik akan keelokannya. Namun candi juga memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Inilah sisi lain dari eksotisme candi. Sebagai bangunan peninggalan sejarah, candi harus terus dikembangkan dan dipertahankan kelestariannya karena memiliki nilai penting dan nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Untuk itulah perlu dilakukan upaya pelestarian cagar budaya secara menyeluruh, baik dari aspek perlindungan, pemeliharaan, maupun pemanfaatan. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan potensi sebuah cagar budaya. Melalui pengembangan dan pemanfaatan seperti pengembangan pariwisata maupun pengembangan ekonomi kreatif, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Setiap upaya pengelolaan cagar budaya memang diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan cagar budaya, yaitu memberikan kemanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah perlu dilakukan upaya pemberdayaan agar dapat memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Sehingga dengan melakukan penyuluhan diharapkan masyarakat mempunyai kepedulian dan rasa tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelestarian secara signifikan. BPCB 5 tahun ke belakang dari tahun 2015 sebenarnya sudah mencoba membuat pilot project kita istilahnya pelestarian berbasis masyarakat. Jadi kita mencoba melibatkan masyarakat untuk ikut serta melestarikan itu pendampingannya. Kita memang diawali dengan kajian. Kita melakukan pemetaan potensi bersama-sama masyarakat dan kita susun program bersama masyarakat. Apa saja yang perlu kita dampingi, betul-betul nanti bisa punya inisiatif untuk kerjasama mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya yang ada. Jadi dari program itu kita dalam pemberdayaan masyarakat memang tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu yang singkat karena proses pembangunan sosial budaya itu perlu waktu dan itu perlu ketelatenan dan kesinambungan, sehingga dari tahap awal pengenalan, mengembangkan kreativitas dan juga membuat program. Jadi di sini kita memberdayakan dari aspek sosial budaya, politik, ekonomi. Politik mungkin kita bina masyarakat untuk membuat kelompok-kelompok kelembagaan yang nantinya bisa mengelola. Kemudian dari sisi aspek ekonomi, bagaimana ekonomi kreatif bisa dikembangkan berbasis dari cagar budaya yang dimiliki, seperti itu. Jadi basis sosial budaya masyarakat harus kita perkuat supaya nanti masyarakat memang menjadi pelaku-pelaku untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ini, dan tentunya endingnya nanti mensejahterakan. Dalam pelestarian cagar budaya, memang tidak hanya terkait dengan objek cagar budayanya saja, namun juga mencakup pengelolaan sumber daya budaya. Sehingga dengan meningkatkan potensi wilayah sekitar cagar budaya seperti alam, budaya, kesenian, dan kerajinan tersebut diharapkan akan menjadi daya tarik wisata. Sebetulnya potensi itu selain potensi cagar budaya, tapi juga potensi alam. Di sini kan seperti breksi, sebetulnya kita sudah lama sekali ingin breksi itu tidak ditambang karena itu bagian dari pelestarian alamnya. Tapi dengan sekarang bagaimana tambang itu berhenti dan kita mengolah alam itu dengan baik. Jadi di sekitar Banuyunibo, inisiatif masyarakat akhirnya juga bisa mencoba mengidentifikasi potensi alam yang bisa dikembangkan, terkoneksitas dengan cagar budaya, dan itu terkait sebenarnya lingkungan alam yang ada dengan cagar budaya sangat terkait karena bagaimana nenek moyang itu juga
mendesain beberapa cagar budaya tentunya berdasarkan potensi alamnya. Bagaimana candi-candi di perbukitan ini dengan sumber air yang minim, tapi kreasi dari nenek moyang itu dengan adanya banyak-banyak kolam itu sebenarnya merupakan penampung air tada hujan yang itu bisa dimanfaatkan pada saat kemarau semacam itu. Jadi potensi budaya dan juga alam yang nanti bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat tentunya itu. Di daerah Prambanan yang banyak ditemukan candi ini pun juga dikembangkan potensinya. Seperti alam yang dimiliki pada wilayah ini juga dapat dijadikan sebagai destinasi wisata. Selain wisatawan yang dapat menikmati wisata edukasi arkeologi, juga jelajah pedesaan. Karena memang landscape wilayah yang dapat dinikmati seperti Candi Boko terletak di atas sebuah bukit, sehingga memudahkan wisatawan melihat indahnya bentang alam kota Yogyakarta, juga eksotisnya Gunung Merapi. Untuk itulah sepantasnya masyarakat harus mampu memaknai, memahami, dan mendayagunakan segenap potensi cagar budaya bagi kualitas kehidupan secara berkelanjutan. Melihat potensi ada 3 desa di sekitar kawasan Prambanan. Kita milih kenapa di sekitar Prambanan, karena Prambanan ini sudah menjadi kawasan strategis nasional sekaligus menjadi warisan dunia, sehingga kita betul-betul menjadi prioritas kawasan ini kita kelola untuk pelestarian berbasis masyarakat. 3 desa yang kita pilih itu Desa Bogoharjo, karena Desa Bogoharjo ini selain punya Keraton Ratu Boko, punya Prambanan, ada beberapa Banyunibo, ada Watu Gudeg, ada banyak sekali cagar budaya yang ada. Kemudian Desa Sambirejo, Sambirejo yang di situ ada Candi Ijo, banyak sekali di sana, Barong, Dawangsari, juga Miri, Sumur Bandung, Sumber Watu, dan juga Breksi. Itu sebenarnya geoheritage yang bersama-sama cultural heritage harus kita rawat seperti itu. Kemudian juga kita Desa Tirto Martani itu di Kecamatan Kalasan, tapi mereka juga punya Candi Sari, Candi Kalasan, dan juga Candi Kedulan. Tapi di balik candi-candi itu sebenarnya kita tidak hanya melihat potensi itu dari candi, tapi tentunya dengan adanya potensi cagar budaya yang banyak, tradisi masyarakat itu memang turun-temurun juga masih ada mungkin ya. Bagaimana kita memugar candi? Ini tentunya keterlibatan masyarakat dari sejak zaman dulu sampai sekarang, masyarakat sekitar kawasan ini tentunya banyak terlibat, sehingga potensi-potensi yang sudah ada itu dan juga tradisi membuat mengolah potensi alam yang ada ini sudah ada di masyarakat, sehingga kita memetakan potensi cagar budaya, potensi seni budaya yang bisa dikembangkan, dan juga potensi ekonomi kreatif yang nantinya bisa menjadi souvenir seandainya nanti kita memang berkembang menjadi objek pariwisata budaya yang mendunia seperti itu.